Pada film kali ini bercerita tentang penyelamatan para penambang yang terjebak. Dengan jangka waktu 30 jam, mereka harus diselamatkan. Jika lebih dari itu, mereka semua akan mati kehabisan oksigen. Film ini berjudul Ice Road. Berlatar di wilayah terdingin Amerika Utara, tepatnya di tambang metana, terjadi kepanikan yang disebabkan oleh ledakan. Semua penambang berlari keluar. Akibat dari ledakan itu, jalan keluar tertutup. Everybody out! Everybody out! Scene berpindah pada orang yang bernama McCann, sebut saja Mike. Ini orangnya. Dia melihat saudaranya Gurti dibully oleh teman kerjanya. Pembulian ini terjadi karena Gurti mengalami disabilitas. They will save their hands right there. For him, for them. Coffee saved with water for me. Johansson mengajak Gurti. Hal itu membuat Mike marah. Dengan satu pukulan, Johansson tumbang. Kejadian itu membuat mereka berdua dipecat. We're fired. Gertie. Setelah itu, Mike membawa Gurti ke rumah sakit untuk direhabilitas. Dia akan diperiksa selama 1 jam. The examination room is just down the hall. Para petinggi tambang mencari cara untuk mengeluarkan penambang yang terjebak. Tidak adanya landasan pacu, maka kepala sumur yang seberat 30 ton ini tidak bisa dibawa oleh pesawat dan disarankan menggunakan truk. Payloads of that nature have to go by truck. Max Tully meminta Golden Road, ini orangnya, sebut saja Jim, untuk membawa kepala sumur menggunakan truk. Hal ini sangat berbahaya bagi para supir karena mereka akan melewati jalur es atau danau yang membeku setebal 30 cm. Damn, that's a hell of a lot of. Golden Road akan menolak tawaran tersebut karena para supir sedang berlibur. Drivers are on their way. Tetapi dia berubah pikiran karena dia mengetahui setiap orang yang bekerja di tambang tersebut. Dia akan mencarikan mekanik dan supir baru. Hey, kid, come here. Mike kembali ke rumah sakit untuk menjemput Gurti. Di sini terjadi sedikit pertengkaran dengan dokternya. That's my Irish ass. Saat mengisi bensin, Gurti memperlihatkan sebuah brosur kepada Mike tentang penjualan truk yang baru. Dia menginginkan truk itu, namun ditolak oleh Mike karena harga truk sangat mahal. 100. Di sini Mike mendapatkan pesan darurat dari Winnipeg. Jim menjemput salah satu supir yang bernama Tanto. Tanto dipilih karena salah satu keluarganya yaitu Cody adalah korban yang terjebak di reruntuhan. Karena Mike dan Gurti nganggur, mereka berdua pergi ke Winnipeg. Mike dan Gurti sampai di Winnipeg. Dia menemui Golden Road. Di sini Gurti dites kemampuannya dalam hal mekanik. Golden Road terkesan dengan kecepatan Gurti. Mereka berdua pun dipilih sebagai mekanik dan supir yang akan mengangkut kepala sumur penyelamat penambang. Setelah semua persiapan selesai, mereka berangkat. Diketuai oleh Golden Road, mereka mulai melintasi jalan es dengan sangat lancar hingga malam hari. Siang pun tiba. Truk yang dikendarai oleh Jim mengalami kerusakan mesin. Mike dan Tanto mundur kembali untuk menderek truk Jim. Masalah mulai datang ketika bagian belakang truk tenggelam. Ditambah lagi, kaki kiri Golden Road terikat tali sling. Dia berusaha melepaskan ikatan, namun truk semakin dalam tenggelam menarik
Jim, serta 2 truk yang akan mendereknya. Tanto keluar mendekati Jim. Dia diminta untuk memotong tali. Dengan terpaksa, Tanto menuruti Jim. Jim tenggelam bersamaan dengan truknya. Jalan es mulai retak dan menyebar dengan sangat cepat. Mereka pergi dengan kecepatan tinggi hingga membuat tekanan air semakin tinggi juga. Mereka bersiap berdiri di pijakan pintu untuk berjaga-jaga jika mobil tenggelam. Mereka akan langsung melompat. On the running board. Why? So if we go through, we can jump clear. Truk mengalami slip sampai akhirnya kedua truk itu terbalik bersampingan. Kembali ke keadaan di dalam tambang. Di sana semakin membuat Cody resah karena kompresor udara gagal dimasukkan. Di saat Mike akan membalikan truk, Parnay menanyakan alasan kenapa mobil Jim mengalami jebol. Dia mencurigai Tanto sebagai penyebabnya. How well do you know her? Kemudian, Mike dan Parnay menginterogasi Tanto dengan berbagai macam pertanyaan. Mind answering a couple of questions? Tanto yang tersulut emosinya menodongkan senjata, namun berhasil direbut oleh Gurti. Hey. Whoa. Mike menyuruh Gurti untuk mengikat Tanto. Setelah itu mereka pergi membalikan posisi truk. Yeah, and then go fuck yourself. Tie her up. Scene berpindah kembali ke dalam tambang. Di sana Mankins mendiskusikan pengurangan orang kepada Cody dan yang lainnya. Rencana itu dilaporkan kepada atasan melalui kode Morse pada pipa. Hal itu ditentang oleh Cody dan juga teman-teman lainnya. But no. Now that's crazy. Setelah truk berhasil dibalikan, Mike dan Gurti mengecek barang bawaan mereka yang ada di dalam truk. Tiba-tiba, Parnay mengunci mereka dan mengambil perbekalan Mike dan Gurti. Ternyata, Parnay adalah cepu yang dikirim oleh perusahaan tambang yang bernama Katka untuk menggagalkan misi membawa sumur penyelamat. Parnay menyiapkan peledak, menyimpannya di bawah truk yang mengurung Mike dan Gurti. Dengan menggunakan tiang besi kepala sumur, mereka menobrak gerbong truk. Beruntungnya, Mike dan Gurti tepat waktu. Sebelum peledak itu meledak, mereka melemparkannya. Parnay melihat dari kejauhan ledakan itu, kemudian melanjutkan perjalanannya. Akibat dari ledakan itu, gerbong truk akan tenggelam. Mereka menarik gerbong itu. Di sini terjadi sedikit masalah karena Gurti tidak menuruti Mike untuk menaikkan tekanan tali sling. I said 4! Gurti mengetahui bahwa alat mereka tidak akan kuat, jadi tidak menuruti Mike. Karena Mike ingin misi ini berhasil, dia tidak bisa berpikir jernih. Just do it! Welding's a winter snap! What? Akibatnya, Gurti tenggelam karena terhantam oleh penarik yang dipaksa Mike ditambah tekanan. Hal itu membuat gerbong juga tenggelam. Di sini Mike dengan cepat menyelam menyelamatkan Gurti. Beruntung Gurti masih selamat. Mereka langsung pergi menyusul Parnay. Parnay berhasil keluar dari jalan es. Dia bertemu dengan manajer tambang yang merencanakan penggagalan misi. Driver with it.
Told them not to store dynamite. Manajer itu memerintahkan Parnay menjatuhkan mobil ke jurang agar terlihat seperti kecelakaan. Put the cab through that guardrail up there. Tanto yang pingsan tersadar dan mendengarkan semua perbincangan Parnay. Saat Parnay kembali ke truk, Tanto langsung berpura-pura pingsan. Di dalam tambang terjadi perdebatan. Salah satu penambang membocorkan kesepakatan mereka dengan manajemen. They claim the new quotas are killing us, so they... Because they made us cut the damn sensors, Rennie. Dengan mematikan sensor yang menyebabkan ledakan, mereka mendapatkan imbalan $100 per orang setiap bulan. You turned off the gas sensors for $100. And they sweetened the deal. How much? Saat truk berada di atas tebing, Parnay memindahkan Tanto ke kursi supir kemudian mengecek kesadaran Tanto dengan menggunakan korek api. Itu membongkar kepura-puraan Tanto. Parnay mendengar suara dari dalam tas. Dia membuka resleting tas, lalu Parnay kaget tangannya tergigit oleh sesuatu. What is that? Dengan cepat, Tanto memukul kepala Parnay menggunakan botol stainless hingga jatuh keluar. Tanto berhasil melepas ikatan lalu pergi dengan truknya. Parnay tidak menyerah. Dia sempat merusak selang solar. Di dalam truk, Tanto melakukan panggilan darurat. Mike menerima panggilan itu, namun Parnay mendengarkan percakapan mereka melalui radio mobil. Mayday! 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 Coming up the pass. Where are you? Approaching 2 hours to get to Catcut. I'm still pulling weight. Parnay, si cepu ini, memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Mike. Take them out so it will pass forensics. No bullet holes. Do not. Sedangkan dia terus mengejar Tanto. Anak buah Parnay menodongkan pistol dari luar pintu. Mike dan Gurty membukakan pintu truk agar mereka terjatuh. Dengan gigih, anak buah Parnay berhasil masuk dan terjadi baku hantam. Mike berhasil menjatuhkan musuhnya, tapi Gurty terjatuh bersamaan dengan anak buah Parnay. Dengan kekuatannya, Gurty berhasil melumpuhkan anak buah Parnay. Kemudian dijemput Mike untuk melanjutkan pengejaran. Akibat dari selang bahan bakar yang bocor, truk Tanto berhenti. I didn't mean. Tanto keluar dengan senjata api. Parnay bersembunyi di belakang truk. Tidak lama kemudian, Mike dan Gurty datang. Parnay bergegas masuk ke mobil untuk kabur. Namun, Mike menabrak mobil Parnay lalu mendorongnya ke jurang. Si cepu atau Parnay yang terjatuh ke jurang masih saja selamat. Dengan menggunakan motor salju, dia pergi ke puncak, tepat di atas truk Mike dan Tanto. Parnay meledakkan dinamit yang menimbulkan longsor salju. Beruntung, truk Tanto berhasil diperbaiki. Dengan cepat mereka pergi. Mike berhasil lolos dari longsoran salju. Namun, Tanto sedikit terkena longsoran dan juga tertimpa pohon tepat di depan truk.
itu menyebabkan ranting pohon menusuk dada Tanto. Mike dengan cepat memberikan pertolongan pertama. Kemudian Gurti dan Mike melepaskan gerbong truk yang tertimpa salju dan melanjutkan kembali perjalanannya. Mike kembali melewati jalur es terakhir. Dia diserang Parnay dengan menabrakkan truknya. Mike yang kesal menyuruh Gurti menggantikannya menyetir, sedangkan dia turun dan masuk menyerang Parnay. Mike dan Parnay gelut di atas jalur es. Kendala kembali datang ketika akan melintasi jembatan. Gurti tampak ragu, kemudian Tanto mengambil alih kemudi. Karena jembatan yang licin, truk mengalami slip. Rantai penyangga jembatan satu persatu mulai putus dikarenakan melebihi kapasitas. Dengan menggunakan bantalan traksi, sedikit demi sedikit truk melewati jembatan. Jalan yang begitu licin membuat truk mundur kembali. Tanto meminta Gurti menutup gerbang. Karena kunci gerbang macet, pada akhirnya Gurti terhimpit truk lalu meninggal. Shut the gate! Wakil Menteri mendatangi pertambangan. Sir. How are you, sir? Hold up. Dia mengadakan pertemuan dengan manajer tambang. You'd administer, how about your man in Winnipeg? Heard anything? With the rescue team was 0300. Pada saat itu juga salah satu pekerja melihat truk Mike yang membawa kepala sumur penyelamat. Sirine dibunyikan, penyelamatan pun dimulai. What's that? Pilot team, let's go, you're up! Setelah terpasang, ledakan terdengar. Tidak lama kemudian, para penambang keluar dengan selamat. Mereka disambut dengan antusias dan Tanto juga bertemu dengan Cody. Saat itu juga, menteri mengetahui yang sebenarnya terjadi. You paid them? Dan tiba-tiba, Mike menghantam manajer. Akhir cerita, Tanto mengambil alih jasa pengangkutan barang Golden Road, sedangkan Mike membeli truk baru yang diinginkan Gurti. Tamat.